Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in. Wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang kita adakan untuk mengkaji dan mempelajari kitab Al-Adabul Mufrad. Berarti di majelis ini kita akan belajar adab dan akhlak. Untuk menjadi seorang muslim, yang pertama dan utama, akidah kita harus akidah Islamiyah sahihah. Kemudian ibadah kita, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, jalan untuk meraih ridha Allah adalah jalan yang dibangun di atas prinsip ittiba, mengikuti Nabi SAW. Kemudian akhlak yang kita upayakan menjadi hiasan diri kita adalah akhlakul karimah. Demikian juga adab dalam menjalani berbagai macam aktivitas. Nah, kita berusaha untuk berpegang dengan adab-adab syar'iyah. Adab yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Dan terbukti kalau kita pelajari, ya, tidak ada satupun aktivitas yang dibiarkan tanpa petunjuk. Ya. Jadi kita ini punya peluang untuk menata hidup kita ini mulai dari masalah akidah, ibadah, akhlak dan adab, ya, berdasarkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Adab buang air, adab makan, adab tidur, bangun tidur, semuanya diajarkan. Ya. Termasuk adab terhadap sesama manusia, mulai dari kedua orang tua, kerabat karib, tetangga, dan insya Allah malam ini kita masih mempelajari hadis-hadis tentang tetangga yang terkait dengan tetangga. Terakhir yang sudah kita pelajari adalah petunjuk Rasulullah SAW. Ini yang pertama diberikan kepada istri beliau yang paling beliau cintai, istri beliau yang paling cantik, istri beliau yang paling cerdas, ilmunya sangat luas. Ya, Aisyah Ummul Mukminin As-Siddiqah bintu As-Siddiq. Ya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa beliau itu punya dua tetangga. Kalau ingin berbagi sesuatu makanan misalnya, ya, maka mana yang lebih berhak untuk didahulukan? Ternyata Rasulullah menyebut yang paling dekat pintunya. Ya. Itu patokannya, ya, yang paling dekat pintunya. Bisa jadi orang yang paling dekat pintunya ini bukan sesama muslim. Nah, baik. Kemarin sampai di situ, ya. Kita lanjutkan bab ke-59. Babul adna fal adna minal jiran. Bab yang lebih dekat, kemudian tetangga yang dekat. Jadi prioritasnya itu yang lebih dekat. Kemudian baru yang berikutnya. Di sini ada dua hadis yang diketengahkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya. Tapi dua-duanya ini dinyatakan dhaif oleh Syalbani. Ya. Intinya adalah, ya, siapa yang dimaksud dengan tetangga? Batasan tetangga itu apa? Ya. Kita lihat di fikul hadisnya saja.
Qad ikhtalafa al-ulama'u fi haddil jiwar ala aqwal. Ini ilmu tentang siapa yang dimaksud dengan tetangga. Karena kalau kita perhatikan dalil-dalil yang memerintahkan berbuat baik kepada tetangga itu cuma disebutkan tetangga. Tidak ada satupun dalil yang tegas yang menyatakan yang dimaksud tetangga itu adalah ya misalnya siapa dia, kriterianya bagaimana, batasannya apa, itu tidak ada. Maka di sini Syekh Luqman Muhammad Luqman As-Salafi mengetengahkan kesimpulan qad ikhtalafa al-ulama'u fi haddil jiwar ala aqwal. Ya. Para ulama berselisih pendapat tentang batasan tetangga ala aqwal. Banyak pendapat. Nih. Faja'a an Ali radhiyallahu an datang dari Ali, semoga Allah meridhoinya. Berarti ini perkataan Ali ya. Man sami'an nida fahuwa jar. Barang siapa yang mendengar panggilan, itu batasannya, berarti dia adalah tetangga. Wa qila man shalla ma'aka salata subhi fil masjid fahuwa jar. Ya. Ada yang mengatakan batasan tetangga itu adalah orang yang sholat bersamamu, sholat subuh di masjid, maka itu tetangga. Nah, ya. Nah ini perhatikan asalnya ya. Panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu memanggil orang-orang yang ada di sekitar masjid. Jadi dipanggil misalnya di lingkungan ini, kumandang adzan, dia memanggil ke sini, maka yang sholat subuh bersama itu adalah tetangga. Asalnya seperti itu. Nah ini juga agak susah juga karena sekarang itu ada fenomena orang itu sholat itu milih-milih. Ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kadang-kadang dia bawa motor ke jarak yang ini. Ya kan? Ya. Tapi kadang-kadang dia ke sana itu ada yang bukan sekedar sholat berjamaah, mungkin akan mengikuti apa? Taklim itu kan ceritanya. Tapi dalam kondisi normal ini ya, aslinya itu adalah kumandang adzan orang berkumpul. Maka dijadikan patokan bahwa orang yang sholat berjamaah bersama di masjid itu adalah sholat tetangga. Wa an Aisyah radhiyallahu an, dan dari Aisyah radhiyallahu an, haddul jiwar, batasan tetangga itu arba'una daran min kulli janib, 40 rumah dari segala penjuru. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping. Ya. Nah ini antum perhatikan perkataan Aisyah ini adalah sama dengan ini hadis nomor 109 yang dinyatakan dhaif tadi. Annahu su'ila 'anil Hasan, dari Hasan annahu su'ila Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, annahu su'ila 'anil jar, beliau ditanya tentang batasan tetangga. Faqala arba'ina daran amamahu, arba'ina khalfahu, arba'ina an yaminihi, wa arba'ina an yasarihi. Persis seperti perkataan Aisyah, yaitu hitungannya adalah 40 rumah ke segala penjuru, ke depan, belakang, kanan dan kiri. Baik. Kemudian wa kullu ma jaa tahdiduhu anhu bi arba'in, semua dalil yang membatasi tetangga itu adalah 40 rumah tadi, dhaifun la yasih. Jadi perkataan Aisyah ini ya, kalau dikaitkan dengan dalil-dalil yang membatasi 40, itu dalilnya tidak ada yang sahih. Kemudian fadhahir anna as-sawaba tahdiduhu bil urfi wallahu alam. Ini menurut pendapat Imam Syekh Al-Albani rahimahullah. Pendapat yang kuat menurut beliau adalah tidak ada batasan, tapi ditentukan oleh kebiasaan di suatu tempat. Ya. Kita itu biasanya begini. Kita itu kalau tinggal di suatu lingkungan kan ada RT, RW gitu ya. Kalau kita tinggal di satu RT misalnya,
Itu biasanya kita masih menyebut tetangga apa enggak? Yang terhimpun dalam satu RT. Ya. Biasanya kalau kamu kenal fulan Pak Prapto, kenal. Itu tetangga saya, satu RT dengan masih bisa diterima ya. Tapi kalau misalnya di sini tinggalnya Pak Prapto, kemudian kamu kenal fulan Pak? Kenal, tetangga saya, dia tinggal di Sumarekon. Tinggalnya di sini tapi orang yang dikenal itu di Sumarekon, antum bisa menerima nggak kalau itu tetangga? Enggak lah, orang jauh begitu. Atau biasanya kalau seberangan jalan misalnya ya, seberangan jalan di sini sama di seberang jalan. Oh iya itu tetangga saya, cuma seberang jalan, masih bisa diterima ya. Hah? Jadi intinya kata Syalbani tidak ada batasan tertentu, tapi batasannya itulah apa namanya, ketetapan di satu tempat itu urf. Ya, ini penting nih ya. Jadi urf ya, kebiasaan di suatu tempat. Ya. Ini menjadi patokan. Termasuk berbuat baik. Berbuat baik itu tidak ada petunjuknya secara detail gini. Ya kan? Benar nggak? Ya. Di kita ini biasanya ya, kalau orang itu berbuat baik ya tentunya sesuai dengan urf kebiasaan. Misalnya ada orang tua sakit parah, anaknya tidak ngunjung. Biasanya orang menyebut apa? Ini anak kurang perhatian, atau bahkan kalau disebut kasar biasanya apa? Ini anak kurang ajar. Orang tuanya sakit keras kemudian dia tidak peduli. Ya kan? Atau biasanya berbuat baik dengan kerabat itu termasuk ihsan kepada kerabat. Itu kalau ada momen-momen penting, ya, mungkin menikahkan, mungkin ya, termasuk di Indonesia ini khitan itu ada walimahnya ya, heboh biasanya. Kalau tidak datang menyebabkan keluarga itu apa namanya, kecewa, ya ini juga. Termasuk uruf di sini itu adalah Idul Fitri, itu momentum yang luar biasa untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat gitu kan. Biasanya kalau Idul Fitri itu orang pada kumpul keluarga. Yang kalau tidak kumpul akan menyebabkan kecewa. Ya, kecuali kalau misalnya ada komunikasi, saya tidak bisa hadir, tapi kan tetap ada omongnya ya. Ya. Termasuk berbagi itu banyak momennya. Ya. Berbuat baik kepada tetangga misalnya, umumnya ini misalnya momen-momen apa? Orang akikah. Ya, kesyukuran anak itu biasanya masak-masak, kemudian ada yang bagi di teknisnya itu dibagi tetangga, atau tetangganya diundang untuk makan. Ya, banyak momennya. Orang pulang umrah, pulang haji, bawa oleh-oleh kemudian dibagi, itu juga momen berbagi yang umumnya apa namanya, dikenal oleh kaum muslimin atau oleh kebiasaan kita. Ya. Atau mungkin orang pulang kampung kemudian bawa oleh-oleh dibagi-bagi, itu juga termasuk momentum untuk berbuat baik kepada tetangga. Atau biasanya kalau tetangga punya hajat, yaitu kalau di kampung-kampung itu ada yang nyumbang beras, ada yang nyumbang apa yang diperlukan, ya. Itu juga termasuk apa? Bentuk berbuat baik. Jadi tidak ada petunjuk praktisnya. Nah, kalau di dalam syariat itu ada perintah tapi tidak ada detailnya dalam syariat, itu dikembalikan kepada urf, kebiasaan. Ya. Termasuk ngasih hadiah itu ya macam-macam, beda-beda dari satu negara dengan negara yang lain. Anak ngasih hadiah orang tua di momen lebaran itu biasanya apa? Kalau pakaian apa? Sarung, baju koko gitu kan. Nah, beda kalau di luar sana yang tidak dikenal sarung, mungkin yang diberikan apa? Orang Saudi ngasih ini apa? Gamis. Mungkin beda-beda kan? Iya. Apalagi ya, intinya uruf, kebiasaan di suatu tempat itu kadang-kadang menjadi apa? Menjadi patokan untuk mengamalkan perintah yang ada di dalam agama yang tidak ada petunjuk praktisnya. Berbakti kepada orang tua, apa ya? Itu bisa beda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Ya. Umumnya ya kalau secara umum ini ya, kalau orang tua membutuhkan bantuan, anak membantu, itu sudah jelas. Atau tetangga membantukan bantuan, kita
membantu, itu sudah jelas. Tapi sekali lagi acuannya atau patokannya adalah kebiasaan di suatu tempat. Ya. Termasuk berbuat baik kepada pengantin, orang yang nikah. Itu kebiasaan di kita ini biasanya ngasih apa? Kado. Ada yang ngasih kado. Kadonya apa? Nah, kunci rumah. Ya bisa saja kalau kita bisa. Tapi ya biasanya itu ya barang-barang yang ini ya. Ada yang ngasih kado apa? Mungkin rice cooker atau apalah ya. Termasuk biasanya ini kaitannya ibu-ibu. Kalau misalnya ada tetangga yang melahirkan. Ini juga berbuat baik kepada tetangga yang melahirkan itu adalah dengan berkunjung ke rumahnya, ya kan? Atau kadang-kadang ke bidan belum pulang, kemudian membawa kado. Di zaman saya kecil itu kalau di kampung saya kado itu minyak tanah, iya, sabun gitu. Nah sekarang masya Allah, ya. Zaman saya kecil itu saya tidak pernah pakai popok yang katun yang sekarang halus-halus tuh. Sarungnya bapak itu yang sudah tidak pakai dirobek-robek untuk jadi popok. Antum mungkin punya pengalaman. Kalau sekarang masya Allah, ketika hati ini sudah ada keinginan untuk mengamalkan sunnah tadi, berbagi, momentumnya itu banyak, jenisnya macam-macam. Orang sekarang mau ngasih kado orang yang kelahiran, mau ngasih popok. Popoknya itu katun ya, katanya bagus-bagus itu ya, atau perlengkapan bayi, atau kadang-kadang yang mungkin duitnya tebel dan hatinya itu pemurah, dibawain apa itu? Kereta ya, kereta dorong untuk bayi, masya Allah. Nah, jadi itu gambarannya tidak ada petunjuknya harus ini. Biasanya diserahkan kepada, ya kan perintahnya kan juga tahadau tahabbu. Itu kan saling memberi hadiah, kalian akan saling mencintai, tidak ditentukan kalau hari raya atau waktu-waktu tertentu, berarti itu dikembalikan. Umumnya orang memberi hadiah itu dikaitkan dengan kebiasaan di suatu tempat. Ya. Baik. Bab man aghlaqal baba 'alal jar. Bab orang yang menutup pintu terhadap tetangga. Ya Allah, menutup pintu terhadap tetangga. Ini jangan sampai kita punya sifat seperti ini ya. Orang Islam itu ya mestinya terbuka. Bahkan kalau ada tetangganya yang membutuhkan bantuan, itu dia pandang ini kesempatan untuk berbuat baik. Nah, baik. Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar radhiyallahu an beliau berkata, laqad ata alaina zamanun, telah datang kepada kami suatu zaman. Aw qala, atau beliau berkata hin, satu masa. Wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Tidak ada seorang pun yang lebih berhak terhadap dinar dan dirhamnya melebihi saudaranya sesama muslim. Jadi Ibnu Umar itu menceritakan dulu itu ada suatu masa. Ya, kami pernah ketemu satu masa di mana dinar dirham itu masya Allah ya dijadikan ya alat untuk berbuat baik kepada sesama muslim. Jadi kalau orang punya dinar kok saudaranya misalnya membutuhkan, itu dia bagi dengan dinar. Ya, sampai segitu keadaannya. Ya. Summal'an, kemudian kata beliau sekarang, ad-dinaru wad-dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Lebih dicintai oleh oleh seorang di antara kami daripada saudaranya sesama muslim. Jadinya pelit. Ya. Tadinya itu orang itu dermawan banget. Dinar yang dimiliki seseorang itu juga sangat mudah dibagi dengan saudaranya sesama muslim. Belakangan kata beliau sekarang, ini Ibnu Umar loh ya, berarti enggak lama sudah ada perubahan. Yang tadinya orang itu pada dermawan ya, berbagi mudah menolong saudaranya atau berbagi dengan saudaranya dengan duitnya, dirham atau dinar atau dirham. Kata beliau sekarang dinar itu lebih dicintai oleh salah seorang di antara kami daripada saudaranya, sehingga menjadi pelit. Ya. Ternyata cepat berubah ya. Iya, cepat berubah. Baik. Apalagi sekarang
Sekarang itu Masya Allah urusan ini kacau balau. Ada orang itu yang misalnya sudah harusnya bayar zakat, dia tidak peduli bayar zakat. Yang seharusnya ngambilnya itu apa namanya? Mengindahkan syariat Allah, banyak yang tidak peduli. Ya, sudah terjadi kekacauan yang luar biasa. Jadi kalau kita membaca riwayat ini di zaman Ibnu Umar itu melihat dua keadaan. Padahal umurnya kan tidak berabad-abad kan. Berarti cepat berlalu. Tadinya orang itu Masya Allah pemurah dengan dinarnya terhadap saudaranya. Belakangan ya, sekarang kata beliau itu sudah berubah. Ya. Tayyib. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kan min jarin, berapa banyak tetangga, muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamah, dia akan memegangi tetangganya pada hari kiamat. Kemudian dilaporkan kepada Allah. Yaqulu ya Rabbi, dia mengatakan, tetangganya ini mengadu kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, ya Allah. Hadza aghlaqa babahu tuni. Tetanggaku ini menutup pintunya, tidak mau kepadaku. Famana'a ma'rufahu, dia tidak mau melakukan perbuatan baik kepadaku. Masya Allah, dilaporkan kepada Allah. Ya. Jangan sampai ini terjadi pada kita ya. Setelah kita tahu, maka mari kita belajar untuk mengamalkan ini. Ya, kalau misalnya kita punya kelapangan rezeki, tetangga butuh bantuan, butuhnya itu mungkin berhutang gitu ya. Ya, kita juga jangan pelit. Yang berhutang juga harus ingat, orang berhutang itu ada aturannya di dalam syariat Islam. Kamu harus balikin, harus bertanggung jawab. Kalau seandainya tidak bisa balikin sesuai dengan janji, ngomong. Nah ini kan kadang-kadang hubungan kita ini kacau balau juga dalam masalah hutang. Dibolehkannya hutang itu rahmat. Coba kalau misalnya haram berhutang gitu. Kita kalau butuh, misal suatu saat butuh duit dan tidak ada, kemana solusinya? Sama dengan jual beli. Bayangin kalau seandainya jual beli itu tidak boleh, hidup kita itu sengsaranya kayak apa? Apalagi kita tinggal di metropolitan Bekasi. Bekasi sekarang metropolitan kan sebutannya. Jakarta naik level, apa Pak Nur? Megapolitan. Nah Bekasi itu sudah rata-rata semua itu kebutuhan kita dapat melalui apa? Beli. Maka di dalam Islam Allah halalkan jual beli itu, bayangkan. Ini nikmat yang luar biasa. Beras beli apa panen dari sawah kita. Ya kalau ada ya paling beberapa gelintir orang, tapi rata-rata kan kebutuhan pokok saja. Itu semuanya kita dapat melalui beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah halalkan jual beli. Demikian juga utang. Tapi utang ini harus kita orang Islam itu harus paham masalah utang. Ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu adalah ayat tentang utang. Ya, mujahid, orang-orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya kecuali utang, tidak diampuni, harus diselesaikan. Nah, berarti Islam itu kalau mengatur aturan yang terkait dengan dua pihak, pasti tidak hanya diatur satu pihak saja. Ya kan? Kalau kita bicara utang, itu kan ada yang meminjamkan dan ada yang pinjam. Nah, kalau tadi Ibnu Umar mengatakan dulu itu Masya Allah, orang Islam itu sangat peduli dengan saudaranya. Bahkan dinar, dirhamnya itu adalah tidak sebut kalimat lebih dicintai. Tidak ada seorang pun yang lebih berhak terhadap dinarnya melebihi saudaranya sesama muslim. Ini kan potret ya kehidupan di mana orang itu sangat peduli dengan saudaranya. Nah, kadang-kadang sekali lagi dinar itu bisa digunakan untuk meminjamkan atau menghutangi orang yang butuh hutang. Tapi yang hutang juga harus paham. Nah, sekarang ini kadang-kadang ada orang itu benar-benar enggak mikir. Pokoknya utang. Bahkan ada kemungkinan orang itu ngutang dengan niat tidak bayar. Itu orangnya kaya. Tapi itu penakut, itu nggak berani orang. Saya pinjem
Nanti kalau dia minta bayar utangnya, saya gertak juga sudah apa? Ciper itu bahasanya sini ya. Nah, ini naudzubillah, ini penyakit ya. Baik. Fikul hadis fihi ta'kidun 'azimun li ri'ayati haqqil jar. Apa kesimpulan dari hadis ini? Hadis ini menekankan adanya penekanan untuk memperhatikan hak tetangga. Wal hasu 'ala muwasatihi wa injara, dan anjuran untuk membantunya meskipun tetangganya itu tidak baik. Li'annahu sababun lil itilaf wal ittisal wat tahabub wa tawadud bainahuma. Karena itu bisa menjadikan sebab untuk akur, ya, bersatu dan saling mencintai serta saling mengasihi di antara keduanya. Ya, kalau pintu ini atau kebaikan ini diamalkan, ada seorang misalnya bisa membantu tetangganya, ini akan membuahkan maslahat, hubungan pertetanggaan jadi baik. Orang yang dibaiki ini insya Allah umumnya gitu ya, aslinya kan orang itu kalau dibaikin kan dia menghargai kebaikannya, membalas, akhirnya rukun akur. Jadi agama kita itu agama yang ngakurkan orang, rukunkan orang. Ya. Dan orang-orang yang belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seharusnya yang paling semangat untuk melakukan hal-hal yang bisa mengakrabkan orang, membahagiakan orang, menjadikan kita ini semakin bagus hubungannya. Itu yang diharapkan adalah yang belajar sunnah Nabi. Setelah belajar bahwa senyum itu yang kamu berikan di hadapan saudaramu itu sedekah, maka belajarlah mempraktekkan ini. Apalagi menebar salam juga usaha akhirnya itu hasilnya adalah menyebabkan akur, kita semangat ketemu sesama muslim, kita kasihkan salam, tebar salam supaya ini. Termasuk tahadau tahabbu tadi, memberi, ya. Sebagaimana Aisyah tanya itu, mestinya ini yang mempelopori adalah orang-orang yang belajar. Jadi kita itu kalau belajar adab dan akhlak itu terapannya nanti. Belajarnya di masjid, ya, pulangnya diterapkan kepada kedua orang tuanya, diterapkan kepada istrinya, diterapkan kepada anaknya, diterapkan kepada pembantunya, diterapkan kepada kucingnya. Ya kan, adab terhadap diterapkan kepada saudaranya sesama muslim. Belajarnya di masjid, prakteknya nanti umumnya di luar. Ya, kita kan kalau belajar kan begini, duduk manis dari maghrib sampai bisa belajar. Nanti kalau prakteknya di luar, biasanya kita setelah belajar membantu orang. Allah berkenan membantu hambanya sepanjang hambanya itu mau membantu saudaranya. Itu nanti di luar. Bisa jadi Pak Prapto ini pulang dari masjid, kemudian ada tetangganya yang butuh bantuan. Ketuk pintu beliau, assalamualaikum. Di situ nanti prakteknya. Ya kan? Atau kita misalnya di sini belajarnya itu duduk manis begini ini. Tentang iyadatul marid, membesuk orang sakit. Betul kan? Ya. Kalau di sini kalau sedang duduk memang kita bisa menjadi dua, badan kita satu di sini kemudian satu lagi ke rumah sakit, enggak lah. Tolong perhatikan. Kita belajar agama Islam itu untuk diamalkan. Apalagi yang kita pelajari ini adab dan akhlak. Belajar misalnya berbagi, kita duduk di sini. Nanti prakteknya ketika di rumah. Mungkin besok pagi ibu-ibu itu belanja misalnya, kemudian punya kelebihan rezeki kan, atau beli apalah ke pasar misalnya. Kemudian lihat ada mangga atau ada apa, kemudian dibagikan kepada tetangganya. Atau punya kebun dia, ngajinya di sini, mangganya di kebunnya sana. Ketika memetik mangga mungkin dibagi dengan tetangganya, prakteknya. Tolong ikhwatal iman, agama itu memang mengajarkan kita begini, aktif berbuat baik. Nah, yang agak aneh itu kadang-kadang orang yang katanya sudah belajar sunnah, kemudian hal-hal begini ini malah kadang-kadang itu kalah dengan orang yang tidak belajar. Orang kita itu dikenal ramah loh.
Aslinya orang kita itu, negara kita ini dikenal ramah. Orang-orang syekh yang datang dari luar sana, dari Saudi itu kadang-kadang terkagum-kagum dengan keramahan orang Indonesia. Ya. Orang kita itu Masya Allah, murah senyum, hatinya lembut, baik, gampang menerima orang luar. Tidak. Ya. Baik, itu gambarannya ya, gambarannya. Ya. Bab yang ke-61. La yashba'u duna jari. Apa itu Pak Nur terjemahannya? Bab 61. Tidak kenyang? Tidak kenyang sementara tetangganya kelaparan. Masya Allah. Memang pantas. Orang Islam Masya Allah kenyang. Bahkan kadang-kadang itu makanan melimpah. Tetangganya lapar dia tidak peduli. Padahal tetangga itu aslinya ya. Itu harus idealnya hubungannya itu bagus. Bahkan tetangga itu kadang-kadang terhimpun 3 hak. Ya, sebagai saudara sesama muslim, iya, agamanya sesama muslim. Kerabat iya, tetangga iya. Ini berarti kumpul 3 hak. Tetangga ya iya, kerabat ya iya, sesama muslim ya iya. Tapi hari ini orang yang hubungan pertetanggaannya sekokoh ini kadang-kadang bacok-bacokan. Bunuh-bunuhan. Ya, iya kan? Benar nggak? Apa biasanya kalau kerabat itu bacok-bacokan atau bertengkar, perang istilahnya, apa penyebabnya? Warisan salah satu. Masya Allah. Atau ada tetangga itu haknya 2. Satu sesama muslim, itu kan ada haknya kan. Kedua sebagai tetangga. Ini terkumpul 2 hak. Atau tidak beragama Islam tapi statusnya tetangga. Kita diwajibkan oleh Allah untuk memenuhi hak dia sebagai apa? Tetangga. Jadi kalau selama ini ada yang punya ilmu, kalau tetangganya itu non-muslim, non-muslim, gak peduli saya. Oh, Anda ngawur beragama. Nah, iya. Itu kemudian bayangin judul ini ya. Ada seorang muslim kenyang, tapi tetangganya lapar. Pantes memang. Ya. Tayyib. An Abdullah bin Musawir qal. Dari Abdullah bin Musawir beliau berkata, Sami'tu Ibnu Abbas, saya mendengar Ibnu Abbas, yukhbiru Ibnu Zubair yaqul, mengkhabarkan bahwa Ibnu Zubair berkata. Sahabat ya, sahabat ini belajar agamanya dari siapa? Dari siapa? Yang ngajari Islam para sahabat itu siapa? Rasulullah. Yang ngajarin akhlak siapa? Rasulullah. Hari ini ada orang belajar bersama Rasulullah? Gak ada. Tapi kalau belajar, mempelajari apa yang dulu diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat, ya ini contohnya. Kita itu kalau mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, itu berarti dulu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Nabi kita pelajari lagi. Nah kalau kita faham kemudian kita amalkan, ada mirip-miripnya dengan sahabat. Kita menjadi sahabat itu mustahil. Ya. Kita menjadi salafus soleh itu mustahil. Karena salafus soleh itu isinya ada sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka semua sudah di alam barzah. Tapi kalau kita ingin meniru, nah, agama mereka itu di mana sih dulu akidahnya? Alhamdulillah bisa kita upayakan, tidak ada yang hilang. Nah, baik. Ini kadang-kadang orang itu kalau bicara itu kurang pas, bisa digugat orang. Itu kajiannya salaf katanya di sana. Oh, kalau yang ngaji, kalau kajian salaf berarti ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada sahabat yang mereka sudah di alam barzah. Nah, tapi maksudnya kalau mempelajari ya agamanya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, kemudian para sahabat. Nah, itu memang menjadi keharusan bagi setiap muslim supaya agamanya itu tidak menyelisihi, tidak menyimpang dengan apa yang dulu menjadi agamanya Rasulullah dan para sahabat. Nah, Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minul ladzi yashba'u wa jaruhu ja'i. Bukanlah orang mukmin
Orang yang kenyang sedangkan tetangganya lapar. Perhatikan apa maksudnya ini. Orang kalau cuma mengulas ini ya dari sisi terjemahan bisa saja ekstrim, berlebihan. Ya. Bukan orang mukmin berarti dia kafir. Kalau dia kenyang tapi tetangganya lapar dia tidak peduli. Betul. Seperti itu maknanya, artinya laisal mukmin itu apa berarti kalau dia tidak melakukan ini berarti dia kafir. Nah, makanya memahami agama itu tolong agak hati-hati, terutama hal-hal yang begini ini. Karena bisa saja disimpulkan bukanlah orang mukmin itu berarti bisa diartikan apa? Kafir. Hati-hati. Bukan begitu maksudnya. Ya. Ya, bukan begitu. Ya. Maksudnya bukanlah orang mukmin yang benar-benar beriman. Bukanlah orang mukmin yang sempurna imannya. Ya. Tapi kan meskipun artinya ini bukan berarti kafir, tidak sempurna. Siapa di antara kita yang pasang badan sengaja bikin imannya itu nggak sempurna? Hah? Pasti orang yang ngerti tentang iman dia akan berusaha untuk menyempurnakan imannya, untuk meningkatkan imannya. Tayyib. Fiqhul hadis. Innal mu'mina la yakunu kamilal iman. Ini yang saya maksud. Seorang mukmin tidaklah menjadi orang yang sempurna imannya hatta yatafaqqada ahwala jarihi, hingga dia memperhatikan keadaan tetangganya. Ya. Jadi kalau kita memantau memperhatikan keadaan ini, tetangga saya ini lapar apa enggak ya, tetangga saya ini berkecukupan atau enggak, kemudian nanti kalau seandainya kita tahu dia kekurangan kemudian kita bantu, ini bagus. Tapi kalau nyari-nyari aibnya, ngorek-ngorek aibnya, kepo dengan kehidupan pribadinya, nah itu yang nggak boleh, tajasus namanya. Ya. Nah begini ini kadang-kadang bukan memperhatikan keadaannya, tapi justru yang dikorek-korek itu keadaannya. Ada pembantunya misalnya di depan rumah, mbak sini mbak. Itu majikanmu itu kalau di rumah ngapain mbak? Kamu dikasih makan apa mbak? Hah, kamu digaji berapa mbak? Galak enggak pembantu apa tuan rumah? Asya Allah. Begini-begini ini enggak boleh. Nah, apalagi kalau misalnya ngapain kamu kerja di sana? Sini, kerja sama saya. Nah, ini kerusak, memprovokasi pembantu orang supaya pindah. Itu kalau pembantunya cerdas. Ngapain saya kerja sama ibu yang jahat sama majikan saya? Kelepek dia. Ya kan? Itu kadang-kadang bukan hanya pembantu loh. Di dunia ini tuh ada istri itu kan, apa perempuan tuh istrinya orang. Diganggu, dipanas-panasi, mbak, sampean itu kan cantik. Hah? Bojone sampean tuh elek, sampean mau ngapain? Diajak hidup susah, ya nikah sama saya. Itu kalau perempuan yang faham laki begini ini kan lagi brengsek kan, ganggu. Tapi kadang-kadang itu terayu itu, sampai akhir. Bener. Yang diganggu itu kadang-kadang bukan hanya pembantu ya. Tapi istri orang diganggu. Na'udzubillah min dzalik. Dunia ini penuh dengan keanehan, keajaiban. Wah, ada para gadis-gadis banyak melimpah ruah, malah ganggu istri orang. Banyak orang enggak ini, ganggu pembantu orang. Padahal kalau dia nyari pembantu itu banyak. Perhatikan hal seperti ini, jangan sampai kita ini. Taib. Adzan dulu. Kesimpulan hadis nomor 112, innal mu'mina la yakunu kamilal iman hatta yatafaqqada ahwala jarihi. Bahwa seorang mukmin tidak sempurna imannya hingga dia memperhatikan keadaan tetangganya. Tidak sampai di situ ya. Nanti kalau sudah tahu keadaannya, apalagi kalau sampai misalnya dia kekurangan makanan, lapar, wala yaghfulu anhu, dia tidak mengabaikannya, wa yuwasihi hasbal mustata', dan dia membantunya sesuai dengan kemampuannya. Ini ya, agama kita itu Masya Allah ya, indah banget ajarannya, bagus banget ajarannya. Cuman masalahnya ada di kaum musliminnya ya. Kalau kita bicara secara konsep, secara ajaran, Islam itu sempurna.
Nah, membantu tetangga ini juga tidak harus kita harus sekian ratus ribu, sesuai dengan kemampuan. Alhamdulillah hari ini tuh masih ada mengenyangkan orang itu 15.000 dapat. Bahkan kalau mungkin di warteg gitu, warung Tegal gitu ya, 12.000 dapat nggak kira-kira? Nasi putih plus lauk lah misalnya, dapat nggak? Iya. Apalagi kalau yang berbuat baik ini, yang nolong itu orang duitnya banyak ya, dibeliin beras, dibeliin telur, dibeliin gula, masya Allah ya, luar biasa. Nah, begini ikhwatal iman ya, kita hidup di masyarakat itu kadang-kadang pintu kebaikan kita itu adalah berbagi. Kalau punya tetangga, atau mungkin tidak mesti harus tetangga sebelah, pokoknya tangga. Bahkan bagusnya begini, ini ada teori kan, kita itu kalau sendiri kan lemah, kalau jamaah kita kuat. Begini ini kalau RT misalnya punya program berbagi dengan tetangganya. Kalau yang mengomunikasikan itu RT itu misalnya warganya ada 10 orang lah yang bisa membantu komunikasikan. Mari kita membantu saudara kita yang ada di nomor sekian ini rumahnya karena hidupnya kekurangan. 10 orang berdonasi gitu ya. Itu kalau 100.000 saja 1 juta. 1 juta itu kalau dibelikan sembako gitu ya, itu ditenteng kiri kanan itu sudah termehek-mehek istilahnya, terseok-seok gitu. Nah, begini ini juga bisa diinisiasi, dibawa ke lingkungan ya. Lingkungan itu misalnya RT punya program, kalau ada warga yang kelaparan, warga yang kesulitan, yang fakir. Kalau itu sudah dipikirkan oleh RT-nya, berarti kan orang lain nanti tidak perlu mikirkan di tempat yang lain. Akhirnya bahu membahu, tolong menolong. Nah, kadang-kadang kita hidup bersosial itu datang ke rumah orang dengan pakai baju batik, keren banget. Bukannya mengeluarkan, malah di sana itu disediai makanan prasmanan umumnya. Ya kan, kita kalau ngadirin undangan kan begitu. Ya, sekali tempo kadang-kadang tetangga kita lapar, sekali tempo kita diundang. Apalagi kalau yang ngundang itu orang orang yang masya Allah ya, biasanya makanannya macam-macam, ada somai, ada es doger, ada macam-macam, ada kadang-kadang begitu. Kita menunaikan hak tetangga memenuhi undangan. Kan itu juga diajarkan Rasulullah, ajibud da'i, penuhi undangan. Dan juga kita diperintahkan untuk menerima hadiah. Kalau orang memberi hadiah kepada kita terima, kecuali kalau ini misalnya secara syariat tidak boleh diterima. Tapi kalau kehidupan bertetangga ini, ada tetangga bagi hadiah, kasih apa terima. Karena biasanya kita itu kalau menolak pemberian hadiah itu mengecewakan orang dan sebagainya. Sekali tempo kita takziah, so tetangga kita itu berderai mata karena tertimpa musibah, kita juga harus pinter-pinter menguntai kata-kata untuk menguatkan kesabarannya. Masya Allah. Bayangin orang Islam itu hidup di masyarakatnya itu aktif. Jangan hanya ke masjid melulu. Ada tetangganya sakit gak peduli, ada tetangganya mati gak peduli. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kerja bakti. Gak peduli. Ini orang gimana? Ya. Kalau kerja bakti itu kalau kita punya kelapakan ambil kesempatan. Misalnya kalau ketemu Pak RT nanti kerja bakti, insya Allah saya kasih ketoprak misalnya, ketoprak ya, atau apa misalnya, atau konsumsinya saya akan membantu. Masya Allah, punya izah dia di masyarakatnya, dikenal kebaikannya. Alhamdulillah. Bukan nyari pujian mereka, tapi kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan terbukanya pintu-pintu kebaikan itu. Tapi kalau ada orang kerja bakti nggak pernah nongol, ya, ada orang juga susah, orang sakit nggak pernah nongol. Kerjaannya itu cuma masjid rumah. Nah, ini ajaran-ajaran yang begini ini kemanakan? Ya. Tolong kita hidup ini usahakan cabang-cabang kebaikan itu kita rengkuh sebanyak-banyaknya. Sholat berjamaah, yes, naam. Ya, ada kebaikan lagi yang lainnya yang kaitannya dengan kehidupan bersosial masyarakat, iya. Nah,
insya Allah nanti diakumulasi ya. Hablum minallah, amal kita bagus banyak, hablum minan nas, kita juga banyak beramal soleh. Insya Allah akhirnya amal kebaikan kita itu lebih berat daripada burukannya. Baik. Berikutnya, bab yuksiru ma'al maraq fayuksimu fil jiran. Bab memperbanyak kuah sayur lalu dibagikan kepada tetangga. Nabi itu kalau kita kaji ajarannya itu sampai ngajarin kepada sahabatnya, kamu kalau masak banyakin kuahnya dan bagi dengan tetangganya. Tapi saya yakin kalau di sini lebih dari itu. Masa ya cuman kuah doang. Nah, ya kalau masak itu ya maksudnya banyakin kemudian ini kalau bagi sayur asem dengan tetangga masak kuahnya doang. Ya ada sayurnya lah, ya kan? Ini sampai segitunya Nabi SAW mengajari sahabat itu untuk berbuat baik kepada tangganya. An Abi Dzar radhiyallahu an, dari Abu Dzar beliau berkata, "Ausani khalili bithalath." Nah, kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku 3 hal. Asma'u wa uti'u. Asma'u wa ati'u walau li 'abdin mujadda'il atraf. Nah, ini wasiat yang pertama. Abu Dzar diwasiati oleh Rasulullah yang pertama, mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun pemimpinnya itu adalah budak yang cacat, ini jari jemarinya yang pada buntung gitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Ini masalah besar, masalah penting. Taat kepada pemerintah, kepada pemimpin ini mendatangkan maslahat yang luar biasa. Ya. Kalau ada orang punya prinsip pemerintah itu kalau dolim boleh kita serang. Itu maaf. Itu bukan madhab kita. Bukan aliran kita. Itu alirannya Khawarij. Yang ujung-ujungnya itu nanti berdarah-darah. Nah ini mengerikan ini. Dan itu sudah terjadi, dicatat dalam sejarah. Orang yang punya prinsip seperti ini, Ali bin Abi Thalib jadi korban. Utsman bin Affan menjadi korban. Ali bin Abi Thalib itu dibunuh oleh orang Khawarij. Nah, termasuk ini kalau di dalam kitab Al-Kabair itu ada bab al-khuruj alal imam bisayf, keluar menyerang imam atau mengkudeta imam dan mengkafirkan orang karena perbuatan dosa besar. Perhatikan, jangan sampai kita punya prinsip muslim melakukan dosa besar kafir. Koruptor kafir, maling kafir, menjina kafir, yang minum khamr kafir. Kalau itu kita lakukan habis sekarang ini orang. Dan tidak boleh. Itu ekstrim, itu radikal. Muslim melakukan dosa besar jangan kita vonis murtad. Tetapi mukmin berkurang imannya. Itu ahlus sunnah. Kemudian dihukum di dunianya dia tidak kafir dengan maksiatnya. Di akhirat tahta masyiatillah. Dan umumnya kita doakan kan orang-orang saudara kita sama muslim mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dapat ampunan, dosa zinanya, dosa mabuknya, dosa korupsinya, apes-apesnya orang beriman itu dibersihkan dengan cara diazab di neraka. Akhirnya dia akan dikeluarkan nyusul yang lebih dulu masuk surga. Kalau Khawarij itu Masya Allah benar-benar kejam. Muslim melakukan dosa besar, hukum di dunianya, murtad keluar dari Islam dan di akhiratnya kekal di neraka. Hati-hati ya. Nah, di sini ada masalah taat kepada pemimpin. Meskipun seandainya pemimpin itu hamba saya, jari-jarinya ini pada putus, maksudnya tidak sempurna. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain itu meskipun hamba sahaya Habasyah. Habasyah itu orangnya hitam kulitnya ya, rambutnya biasanya apa? Keriting. Bahkan ada yang bunder-bunder kayak anggur gitu saking keritingnya. Hati-hati ya. Baik. Kemudian itu yang pertama ya. Wa idza sana'ta maraqatan fa'akthir ma'aha. Kalau kamu memasak sayur, perbanyak airnya. Kuahnya. Sumandur ahla baitin min jiranika, kemudian perhatikan keluarga tetanggamu. Fa'asibhum minhu bima'ruf, maka bagilah atau berilah dengan cara yang ma'ruf. Wa shalli salata li waqtiha, dan salatlah kamu pada waktunya. Hadis pertama dalam kitab ini ya, kitab Adabul Mufrad ya.
Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, amal yang paling dicintai oleh Allah apa ya Rasulullah? Salat pada waktunya. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Kemudian apalagi? Al jihadu fi sabilillah. Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau seandainya aku tambah pertanyaanku, pasti Rasulullah juga akan berkenan untuk menambah jawabannya. Tapi stop sampai di situ. Ini sebagai adab Ibnu Mas'ud terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa in wajadtal imama qad shalla, apabila kamu mendapati imam telah salat, waqad akhrajta salataka, ya, dan kamu telah salat di rumahmu, wa illa fahiya nafilah, kalau tidak maka itu salat sunnah. Ya. Insyaallah gampang nanti difahami dalam kesimpulannya. Perhatikan kesimpulannya ya. Fiqhul hadis. Istihbabu nuskhil ahibbah wal ashab bima yanfa'uhum fi dunyahum wa akhiratahum. Dianjurkan untuk memberi nasihat kepada orang-orang yang dicintai dan para sahabat dengan hal yang membawa manfaat atau memberi manfaat atau hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Nasihat itu tidak mesti hanya urusan agama loh ya. Nasihat itu kadang-kadang juga urusan kebaikan dunia. Ya, bahkan doa kita itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang itu untuk bisa meraih kebaikan dunia itu kadang-kadang harus dibimbing, dinasihati, diingatkan, ya. Nah, ini kadang-kadang kita itu hidup itu enggak mikir, yang saya lakukan ini bermanfaat untuk dunia atau menimbulkan mudarat. Yang saya lakukan ini bermanfaat untuk agama saya atau tidak. Makanya orang Islam itu mestinya adalah sebelum bertindak itu pikir matang-matang. Jangankan bertindak, ngomong aja, ngomong, berbicara, ya. Itu kita diajari untuk ngomong yang baik atau diam. Dipikir dalam-dalam, saya mau ngomong gini, ngomong gini, ngomong gini. Ya. Kalau nggak hati-hati ya seperti yang terjadi itu. Ya. Oh, ribuan orang bahkan mungkin jutaan orang tersinggung dengan kata-kata yang tidak enak, akhirnya ya tidak bisa dikendalikan. Bakar-bakaran, jarah, menjarah, ya, merusak, ya. Baik. As-sani adam ikhtiqari syai'in min durubil khair wa sunufil bir. Tidak meremehkan sekecil apapun kebaikan dan kebajikan. Maksudnya jangan meremehkan kebaikan. Sekecil apapun kalau bisa kita lakukan, lakukan. Ini tadi Abu Dzar itu diwasiati oleh Rasulullah, diajari kalau kamu masak gulai perbanyak kuahnya. Itu kan hal sepele. Begini ini jangan diremehkan. Ya. Nah, hidup kita itu kemposnya tidak berisi kebaikan itu salah satunya karena kita meremehkan kebaikan. Ya, meremehkan kebaikan yang kecil-kecil. Maunya kita halu-halu. Maunya yang besar-besar. Duhai saya punya duit, saya haji. Nah, saya akan umrah. Itu mahal ya akhi, haji dan umrah itu. Antum juga nggak bisa jalan kaki kan? Ya. Yang di depan mata apa? Sholat berjamaah 5 kali. Kadang-kadang ada orang itu melambung, ingin melambung. Duhai saya jadi orang kaya. Nggak usah nunggu orang kaya. Kamu miskin nggak punya apa-apa. Jalan-jalan kebaikan itu terbentang di hadapan Anda sesuai dengan kondisi miskinnya Anda. Jadi ibadah itu bukan didominasi orang-orang kaya saja, betul. Orang kaya punya peluang ya melakukan ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Maka kalau seandainya kita ini hidup ini milih, nah, kita ini milih jadi orang miskin apa milih jadi orang kaya? Hah? Jujur aja, jujur aja. Hah? Cuman orang kaya begitu aja. Qarun itu kaya loh, ditelan bumi, dibenamkan oleh Allah. Maka kalau orang Islam cita-cita kaya itu jangan hanya kaya aja. Kalau seandainya hidup ini rezeki itu kita yang ngatur, kita akan bikin diri kita ini kaya bersyukur. Masuk surga tanpa hisab. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin, itu kaya bersyukur, bukan hanya iya. Karena bisa haji, bisa Masya Allah, bisa apa namanya, bisa bayar zakat, bisa membantu, ada bangun masjid. Bahkan kadang-kadang kalau orang itu kaya banget itu bangun masjid itu sendiri, full satu masjid. Sebagaimana orang-orang
Arab itu kalau dia wakaf masjid itu biasanya full satu masjid. Banyak yang bisa kita lakukan dengan harta. Tapi kan urusan rezeki itu bukan kita yang ngatur. Allah itu mengkhabarkan sebagaimana Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Allah juga mengkhabarkan rezeki itu ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan. Alas. Makanya orang miskin tetap punya peluang untuk nih. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Meskipun hanya tersenyum kepada saudaramu ketika bertemu. Wajah yang berseri-seri. Jangan diremehin. Biasanya itu satu paket kan. Selalu sudah wajah berseri-seri, senyum, kemudian keluar salam atau menjawab salam. Kemudian kalau ada kesempatan jabat tangan. Itu dalam hitungan detik. Kalau misalnya rata-rata sehari itu kita bisa menyalami orang, bisa melakukan ini tadi 5 kali. Sebulan berapa? Kan begitu, ya kan? Coba. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Mulai praktekkan. Termasuk kalau kita jalan misalnya kalau ada beling, ada paku, ada nih yang ada berserakan di jalan, pungut, singkirkan. Ya. Ini kebaikan juga di dalam agama kita diperkenalkan oleh Rasulullah sebagai salah satu cabang iman. Tapi begini ini saya katakan tadi ajarannya bagus banget. Tapi belum tentu ada 100 orang melewati sesuatu yang tadi tergeletak di jalan. Kemudian belum tentu 1 orang dari 100 orang itu yang peduli. Ya. Maka yang saya harapkan itu kalau begini-begini yang menjadi pelopor. Ya, menjadi pelopor. Itu orang yang sudah tahu. Tapi kalau kita ngarepin orang yang begini ini tidak pernah dia pelajari ya jauh. Baik. Kemudian al-ihtimamu bi ada'is shalah fi waqtiha, perhatian menunaikan salat pada waktunya. Yang keempat masyru'iyatus shalah ma'al imam naflan lilladzi shalla fi baitihi aw nahwihi walau fi jamaah. Ini perhatikan nih. Disyariatkan untuk salat berjamaah sebagai sholat sunnah bagi orang yang telah sholat di rumahnya atau di masjid yang lain meskipun dia sudah berjamaah. Ya, begini ini kan misalnya ada orang di masjid sebelah sana sudah selesai sholat isya, kita agak mundur dikit, ini masih fi waktiha. Ya, bahkan kalau nanti jam 10 seandainya sampai jam 10 juga masih fi waktiha karena kepentingan, ya kan? Nah, kemudian dia ke sini, di sini pas masih sholat. Yang sudah selesai sholat di masjid sana tapi masih mendapatkan jamaah di masjid ini, itu dianjurkan untuk ikut sholat. Sholatnya sholat sunnah karena yang tadi sudah dia tunaikan supaya tidak timbul fitnah. Itu siapa itu? Kita sholat, oh dia diam di luar nggak mau sholat. Ya, itu menutup, salah satunya hikmah adalah untuk menutup pintu fitnah. Dicurigai itu ngapa? Apalagi kalau dia nggak sholat ya, di sini sholat kemudian dia di dekat motor sana diem aja. Lebih runyam lagi itu, dicurigai apa? Mau maling motor, iya. Walau fi jamaah, meskipun dia sudah sholat berjamaah, summa adrokal jama'ata fil masjid, kemudian mendapati jamaah di masjid. Al-khamis irsyadun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila makarimil akhlak. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, ya, untuk umatnya tentang akhlak-akhlak yang mulia. Ya. As-sadis istihbabut tahadi bainal jiran. Ini dianjurkan untuk saling memberi hadiah antar tetangga. Li'anna dzalika yurisul mahabbah, karena itu menimbulkan kecintaan, wa yazidul mawaddah, dan menambah kasih sayang. Saling memberi hadiah hasilnya apa? Antar tetangga ini saling mencintai, hubungannya makin bagus, makin kokoh, makin kuat. Masalah memberi hadiah ini, saudara-saudaraku sekalian ya ikhwatal iman, itu hadisnya itu sudah diajarkan di anak TK. Ya. TK Islam itu mereka mau punya hadis-hadis pilihan yang diajarkan di itu. Iya. Karena saya juga punya cucu TK itu. Ya. Bahkan di TK cucu saya itu hari tertentu Jumat itu ada namanya tahadau. Saling memberi hadiah. Jadi murid itu misalnya dapat giliran ngasih makanan teman-temannya. Oh, itu bagus. Ya, digilir. Ya, latihan. Nah, kalau anak TK itu kan latihan ya.
Nah kalau kita ini mestinya sudah bukan latihan lagi, orang sudah tua. Sudah bukan latihan lagi, apa? Sudah menjadi bagian dari akhlak kita. Gitu. Ini memang aneh ini. Kadang-kadang itu kalau kecil-kecil itu islami banget, tambah dewasa. Nah, iya. Kegiatan anak TK itu sampai ada loh manasik haji. TK itu ya. Masya Allah kalau TK itu islami. Padahal bocah. Seandainya tidak pakai kerudung itu nggak dosa orang bocah. Ya kan? Tapi kalau Masya Allah sekolahnya itu rata-rata bagus banget. Nanti kalau sudah gede kadang-kadang itu malah kalau sudah ini tua. Malah meninggalkan kewajiban. Ya kan? Ya. Hati-hati nih perhatikannya. Coba kita usahakan ya. Makin tua itu mestinya kita itu makin meningkat ya. Kadar iman kita, Islam kita, ketaatan kita. Jangan waktu kecil kita soleh banget, pas tua malah tinggal kenangan semua. Dulu itu waktu saya kecil itu, saya rajin ke masjid. Tapi sekarang nggak pernah ke masjid, padahal masih sehat. Ya. Baik, khairul jiran. Cukup itu satu apa namanya? Cukup Pak Nur? Atau tambah lagi Pak Nur? Sama. Hah? Iya sama. Nah ini ya ini bagus banget ini yang bab ke 63 dan 64. Kita mudah-mudahan sampai 5 menit lagi aja biar genep 7:30. Bab khairul jiran, bab tetangga yang paling baik. Nah. An Abdullah bin Amr bin Al-As an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum lisahibi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap sahabatnya. Ingat ya. Antum bayangkan hari ini ketika agama itu mengalami pendangkalan, itu kadang-kadang orang itu ditipu ya, jadi korban kejahatannya dari sahabat karibnya. Padahal Rasulullah mengabarkan sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah sahabat yang paling baik terhadap sahabatnya. Wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Ya. Kita punya tetangga kan? Kalau pulang dari ini kita nanti kalau pulang itu punya tetangga enggak? Hah? Atau antum ada yang di hutan belantara sana, kemudian ngaji ke sini kalau pulang enggak punya Pak? Tetangga saya orang-orang utan misalnya. Oh, enggak mungkin ya. Ya. Ini kan semuanya kalau kita pulang berarti ini pegang baik-baik. Ya. Bab al-jarus saleh, bab tetangga yang saleh. An-Nafi' bin Abdul Haris, dari Nafi' bin Abdul Haris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, min sa'adatil mar'il muslim, di antara penyebab bahagianya seorang muslim, ya. Pertama al-maskanul wasi', rumah atau tempat tinggal yang luas. Wal jarus salih, dan tetangga yang saleh. Wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Ya, kalau ada orang muslim sudah mendapatkan anugerah ini, punya rumah yang bagus, lapang, tetangganya soleh-soleh, punya kendaraan yang nyaman, kok nggak bahagia? Kelewatan banget. Nah, ya, benar kan? Benar gak ini? Bayangin orang sudah punya rumah yang lapang, punya tetangga-tetangga yang soleh. Ini kadang-kadang kita itu ya sering tidak menghargai nikmat Allah. Kita tinggal puluhan tahun di suatu lingkungan aman, damai, tetangga itu tidak ada yang jahat. Kadang-kadang kita itu merasa begini-begini ini bukan nikmat. Nah, tayyib. Fikul hadis yang pertama tadi ya, al-hasu ala ta'dhimis suhbah al-imaniyah wa ta'ziziha. Anjuran untuk mengagungkan persahabatan atas dasar iman dan menghormatinya. Ya. Al-hasu ala hifdzil jar wal insani ilaih, anjuran untuk menjaga hak-hak tetangga dan berbuat baik kepadanya. Ingat? Ya, kalau ada orang Islam meskipun rajin ibadah, tapi kok dia jahat kepada tetangganya, enggak baik kepada tetangganya, ya, itu sama sekali tidak Qur'ani. Kalau kita ukur pakai Qur'an ya, kan kesalehan seorang Islam itu kan ukurannya dia Qur'ani,
Salah satunya. Bahkan satu ayat surah An-Nisa ayat 36 dia tidak praktekkan. Rajin ibadah tapi tidak berbakti kepada orang tuanya, belum beres. Rajin ibadah, bakti kepada orang tuanya, perhatian terhadap menjaga silaturahim, tapi dia jahat kepada tetangganya, belum Qur'ani, belum beres. Karena itu satu ayat. Ya. Sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan sesuatu apapun, kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan seterusnya. Baik. Yang keempat, kesimpulan atau fikul hadis nomor 116. Al-jarus salih nikmatun azimah lil mar'i. Tetangga yang soleh itu adalah nikmat yang agung bagi seseorang. Yajibu alaihi syukru lillahi ta'ala ala dhalik. Dia wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada tetangganya itu untuk tidak berbuat jahat. Itu sumbernya dari Allah. Kita kalau punya tetangga baik-baik, tidak ganggu kita, tidak menyakiti kita, berarti tetangga itu dapat taufik dari Allah untuk tidak berbuat jahat sama kita. Kadang-kadang ada tetangga itu dimutilasi, dibakar rumahnya oleh tetangganya. Masya Allah. Makanya kalau kita punya tetangga baik-baik, itu nikmat yang kita punya lingkungan yang aman, yang baik-baik, alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Ya. Wa kadzalika sa'atul manzil, demikian lapangnya rumah. Ya. Dan rumah ini kalau di kita ini Masya Allah sesuatu yang mahal banget ya. Ya, rumah itu kalau lapang gitu ya, kalau sekarang ya harganya tembus berapa Pak? Hah? Ya paling MM-an ya. Tapi kalau ya masih ada ratusan juta lah. Tapi bagi kita ini kadang-kadang rumah itu mahal banget. Ya. Kecuali di kampung, rumahnya longgar-longgar, lapang-lapang, nggak ada yang nempati pada suwung karena orangnya pada pindah ke kota. Wal markal bulhani, dan kendaraan yang nyaman. Dengan catatan kapan kendaraan yang nyaman itu merupakan nikmat yang besar. Idza lam yushghil qalba raqibihi an dzikrillah azza wa jalla. Jika kendaraan itu tidak membuat pemiliknya ya, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa min ni'amillahil wasi'ati aidan, maka itu juga termasuk nikmat yang luas. Dengan catatan ya, tidak membuat dia lupa dari Allah, tidak membuat dia jauh dari Allah. Kadang-kadang ada orang miskin itu dekat banget dengan Allah. Ketika ekonominya sudah dilapangkan oleh Allah, punya mobil-mobil mewah ya, itu kadang-kadang jauh dari Allah. Sekali lagi, mobil kendaraan yang mewah, yang nyaman, ya, itu termasuk nikmat dengan catatan tidak membuat orang itu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan secara umum, ya, harta yang melimpah itu kalau tidak membuat orang itu melupakan Allah, ini nikmat. Tapi kalau ya harta itu menjadikan dia durhaka kepada Allah, ya, maka itu adalah fitnah dan bencana baginya. Ya. Pengalaman hidup ini biasanya orang itu lebih punya potensi sukses menjadi hamba Allah ketika pas-pasan, ketika miskin apa ketika lapang? Hah? Ketika miskin, ketika pas-pasan. Dia sering berdoa memohon agar dilapangkan. Tapi kalau sudah lapang biasanya, nah hati-hati. Ternyata kita ngambil pelajaran. Orang-orang yang dihancurkan oleh Allah sebelum kita itu rata-rata orang yang hidupnya dijor oleh Allah berbagai macam keistimewaan, tapi dia tidak bersyukur. Qarun dibenamkan ke perut bumi, mengklaim bahwa kekayaannya itu adalah karena kepiawaiannya dan kepintaran dia untuk mengumpulkan tanya. Dia tidak mengingat bahwa ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah banyak yang sudah kita pelajari ya, dan semuanya itu adalah adab-adab terapan. Sekali lagi karena yang kita pelajari ini adalah hadis-hadis tentang tetangga, sementara kita ini punya tetangga. Bahkan kanan kiri, ada depan belakang, ada yang di atas juga. Nah, kalau tinggal di apartemen itu kan berarti ada yang di atas, ada yang di bawah ya, atau ada yang di lereng. Ya.
Kan ada dataran-dataran tinggi itu yang penuh ini. Saya itu kalau lewat Semarang itu Masya Allah ya, kalau pulang itu kalau malam itu indah banget itu. Lampunya kelap-kelip itu dataran tinggi kan, berarti ada yang tetangganya di atas, ada tetangganya atau yang tinggal di apartemen ini. Karena Masya Allah. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar mempelajari tapi dapat ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa memadukan dengan amal ya, sehingga nanti yaumul hisab ilmu kita itu menjadi penyebab kita mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan akhirnya mudah-mudahan kita selamat ya, akhirnya dari adab Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.